uh, terdiri dari tempat dia terletak. Jadi sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Nah, itu tergantung di mana dia terletak. Nggak mau ya, Dik? Oke, nah ini dia. Jadi kalau kita bilang sinus frontalis itu terletaknya di daerah os frontal. Oke. Nah, kalau kita bilang sinus maxillaris, maksila di mana? Nah, terletaknya di sini, sinus maxillaris. Ethmoidalis dia di samping hidung, ya. Sphenoidalis kita tak bisa lihat sphenoidalis dengan jelas. Kenapa? Karena dia di belakang, dia di atas, di bawah sela tursika. Makanya sinus sphenoidalis nanti bisa kita lihatkan kalau dia foto lateral atau waters open mouth, ya. Jadi sinus analis itu adalah rongga berisi udara yang dilapisi oleh mukosa, ya, membran mukosa. Sinus maxillaris dan ethmoidalis itu dari sudah terlihat. Tapi untuk frontalis dan sphenoidalis dia mulai akan kita lihat pada usia 7 sampai 8 tahun. Jadi kalau anak umur 3 bulan jangan dicari sinus frontalisnya. Ya, ingat ya. Jadi sinus frontalis dan ethmoidalis mulai berkembang usia 7 sampai 8 tahun. Malah kadang-kadang sinus frontalisnya dia tidak terbentuk. Oke. Untuk sinus ini pemeriksaan radiologis yang biasa kita lakukan konvensional itu adalah foto waters, posisi AP dan lateral. Jadi waters itu dia posisinya tertentu, dia itu ada kemiringan dari sinar, ya. Nah, pada foto waters apa yang kita lihat? Jadi kita harus ingat Dek bahwa kepala ini kalau kita foto dari depan semua akan tumpang tindih, ada mata, ada telinga, itu akan menjadi satu lembaran. Nah, kamu akan lihat seperti gambar ini. Bisa lihat ya. Jadi kalau kita perhatikan ini nah, kelihatan nih pointer saya? Kelihatan, Dok. Oke. Kalau kita lihat ini yang besar ini adalah orbita. Oke, ini yang besar ini adalah orbita. Yang ini adalah nasal. Ya kan? Tadi sinus paranasalis. Nah, kita lihat ini sinus frontalis karena terletak di os frontal. Yang ini adalah sinus maxillaris karena terletak di os maxilla. Yang di belakang superposisi dengan hidung ini, nasal ini itu adalah sinus ethmoidalis. Nah, sinus sphenoidalis di belakang sana tapi akan terlihat kalau posisinya open mouth. Jadi mulutnya terbuka baru akan terlihat. Nah, seperti itu. Jadi kalau mempelajari X-ray kita itu harus membayangkan bahwa orang itu difoto menjadi satu lapis dan itu akan superposisi semuanya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat ini foto seperti inilah yang akan terlihat tulang-tulangnya. Nah, yang saya bilang tadi sinus sphenoidalis itu adalah kalau ada sela tursika, ini adalah sela tursika yang 6 ini, ya kan? Ada hipofisis di situ. Di bawah ini itu adalah sinus sphenoidalis karena dia terletak di os sphenoid. Bisa ya, Dek? Nah, jadi pemeriksaan sinus paranasalis ini harus dalam posisi tegak atau ireks. Jadi kepalanya itu ditegakkan atau ireks untuk melihat ada tidaknya fluid level, ya, untuk melihat ada tidaknya fluid level. Nah, cairan dalam sinus itu berupa cairan bisa karena alergi, bisa karena infeksi, bisa karena trauma. Jadi misalnya dia ada trauma kapitis, kemudian ada jejas di daerah maksilarisnya, kemudian waktu kita foto, ternyata ada fluid level, seperti itu. Nah, itu berarti isinya adalah hematosinus. Nah, ini contohnya. Jadi, fluid level yang dimaksud itu bentuknya seperti ini. Ya, fluid level yang dimaksud itu. Jadi, fluid level itu artinya ada batas antara udara dengan cairan. Jadi kita lihat ada batas udara dengan cairan, itulah yang kita sebut dengan air fluid level. Dan itu tanda khas ada sesuatu di dalam sinus maxillaris. Ya, seperti itu. Oke, terus
kalau kita lihat, ini adalah sinus frontalis. Jadi kita harus memperhatikan sinus itu satu persatu. Jadi kita harus memperhatikan sinus itu satu persatu untuk melihat apakah ada perselubungan atau ada penebalan mukosa. Ya. Jadi kalau kita lihat perselubungan, kita tahu seperti ini ada fluid level. Nah, itu bisa menandakan ada sesuatu di dalam sinus maksilarisnya. Nah, kalau ini kita lihat, jadi harusnya dinding sinus itu tidak tebal. Kenapa? Karena memang dindingnya cuma tipis seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai tebal, berarti ada sesuatu di situ. Ada sesuatu di situ yang membuat dia jadi tidak pas batasnya. Jadi kalau kita lihat, harusnya sinus itu dindingnya seperti ini nih. Ini tipis, oke? Tapi kita lihat di sisi yang kiri, ternyata dia lebih tebal. Ini adalah contoh dari penebalan mukosa pada kasus rhinosinusitis, ya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini adalah sinus yang kanan, sinus maksilaris yang kanan. Kalau kita lihat dia dindingnya tipis, kemudian dia lebih hitam karena sinus itu tadi berisi udara, ya. Berisi udara. Makanya dia warnanya hitam, kan seperti itu. Terus kalau kita perhatikan di yang kiri, ada apa di yang kiri, Agustina? Maaf dok, tidak jelas dok. Nggak jelas. Oke, Hasian, apa yang ada di situ Hasian? Nggak jelas kata Agustina. Yang gimana dok? Ini kan yang ini nih, gambar yang ini sekarang kita lihat. Kamu lihat yang kanan, kamu lihat yang kiri. Apa perbedaannya? Yang di sebelah kiri ada sesuatu ya dok, yang ditanda panahkan dok, sedangkan yang di kanan tidak ada dok. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri kita lihat ada yang namanya nih. Polip ya dok. Iya, ada yang putih, ya kan? Batasnya tegas, bentuknya hampir seperti kubah. Kelihatan? Nah, sementara kalau kita lihat di posisi lateral, ini dia. Kelihatan? Nah, jadi ini adalah polip. Ya, ini adalah gambaran polip dari sinus maksilaris. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau memperhatikan sinus, kita harus lihat betul-betul dindingnya, gitu kan? Kalau ini kan lihat dindingnya bagus nih, tipis, tidak seperti yang sebelumnya. Ini kalau yang sebelumnya, lihat nih, ini dia tebal, ya. Ini adalah sinus maksilaris. Ya, penebalan mukosa sinus maksilaris. Kalau ini tadi fluid level, oke? Nah, kalau kita lihat ini ada sesuatu berbentuk kubah, sementara di sini kita lihat dia tebal dan menonjol, nih kan, di sinus maksilaris kiri, ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari polip di dalam sinus maksilaris kiri. Nah, jadi ingat kita harus perhatikan ya, kita harus perhatikan bagaimana tepi dari dinding sinus itu. Nah, jadi kalau ini kita lihat ini sinus frontalis ini kita lihat dindingnya bagus, tidak ada perselubungan, tidak ada fluid level. Nah, waktu di sinus maksilaris ini kita lihat sinus maksilaris kanan dengan kirinya itu berbeda, di mana sinus maksilaris kiri itu dia lebih putih dibandingkan kanan. Dan kalau kita lihat di sinus maksilaris kanan, ini kan dindingnya tak setipis yang ini kan, berarti ada penebalan mukosa. Jadi ada perselubungan di sinus maksilaris kanan, ada penebalan mukosa di sinus maksilaris kiri. Ya, bisa paham ya? Nah, atau ada yang mau bertanya? Siti Hana Zafira, ada yang mau ditanya? Belum ada dok. Udah paham? Sejauh ini udah dok. Oke. Terus untuk sinus selain dari foto polos kita mengevaluasi juga namanya CT scan. Nah, CT scan kita lebih bagus lagi melihatnya. Kenapa? Karena potongannya lapis demi lapis. Nah,
Jadi CT scan ini kita lihat kelainan di sinus dan kadang-kadang tidak terlihat pada CT scan. Ya, di foto tidak terlihat pada foto polos. Itulah lebih dominan kita lihat di CT scan-nya. Oke. Terus kalau di CT scan kita harus melihat yang namanya osteomeatal kompleks. Osteomeatal kompleks. Jadi kalau apa itu osteomeatal kompleks? Jadi setiap sinus itu ada yang namanya untuk tempat keluarnya. Jadi sinus itu ada tempat keluarnya, ya kan? Ada tempat keluarnya. Jadi sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus frontalis, sinus phenoidalis, semuanya itu ada mukosa-mukosa di dalam sinus itu yang akan membuat siliari-siliari itu akan menjadi mengeluarkan cairannya atau mengeluarkan kotoran itu dari yang namanya osteomeatal kompleks. Gitu. Ya, osteomeatal kompleks. Nah, kalau kita lihat itu apakah terbuka atau tertutup kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau dia tertutup akan ada terjadi penumpukan cairan di dalam sinus paranasalis. Gitu, ya. Jadi akan terlihat penumpukan di dalam sinus paranasalis. Itulah yang akan bisa menjadi sinusitis. Seperti itu. Oke, terus jadi kita lihat ada keterlibatan ring sinus, ada perluasan kelainan. Jadi kalau misalnya infeksi mungkin tak ada perluasannya. Tapi kalau misalnya ada keganasan, misalnya tumor sinonasal, itu dia akan bisa keluar dari sinusnya sehingga bisa kena kelainan lain ya. Jadi kita bisa mengevaluasi untuk melihat apakah ada keterlibatan lain nanti bertujuan untuk melakukan terapi pada pasien. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita lihat ini adalah potongan aksial, yang ini adalah potongan sagital, yang ini adalah potongan koronal. Mungkin kalian sudah pernah melihat belajar tentang CT scan sebelumnya, di mana kalau potongan aksial dia dipotong akan sesuai dengan ini mata apa namanya orbitomeatal garis OM line, orbitomeatal. Jadi dia potongnya seperti ini, ya. Nah, kalau sagital dia sesuai dengan sinus corona sutura sagitalis, ada sutura coronarius. Nah, kalau ini seperti ini potongannya ke depan itu namanya koronal. Kalau seperti ini potongannya ke samping itu namanya sagital. Nah, kalau dia CT scan itu akan berbeda hasilnya pada potongan aksial, sagital, dan koronal. Makanya kita harus mengerti apa yang akan terlihat kalau kita potong aksial, kalau kita potong koronal, kalau kita potong sagital. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah potongan aksial. Ini levelnya adalah potongan level sinus maxillaris. Dan ini adalah concha nasalis. Jadi, kalau untuk CT scan kita harus belajar tentang radioanatominya, di. Radioanatominya harus kita pelajari. Kalau di level ini apa yang terlihat, lebih tinggi lagi apa yang terlihat. Nah, kalau kita lihat ini di 3 potongan, ini adalah potongan yang lebih rendah, di mana ada level sinus maxillaris, ada septum nasi, kan gitu. Kemudian ini level yang lebih tinggi lagi, karena sudah ada nih puncak hidungnya dia, ya kan? Jadi ada matanya, ada puncak hidung, berarti levelnya di daerah nasal, ya. Kemudian ini lebih tinggi lagi, artinya sudah mulai ada sphenoid wing-nya itu. Jadi sudah di atas lagi. Nah, dan matanya juga sudah kita lihat lebih kecil. Nah, kalau sinus sagittalis, kalau potongan sagittalis, kita akan melihat dia dari samping, gitu. Jadi ini potongannya. Jadi potongannya CT scan itu prinsipnya membuat orang itu dipotong menjadi lembar-lembar-lembar yang akan disusun gambaran orang seperti itu, ya. Nah, koronal juga kita lihat tergantung di mana. Kalau potongannya di depan, ini masih ada kelihatan nih septum nasinya, kemudian kita lihat masih ada giginya karena potongannya pas di daerah depan, ya. Kalau ke belakang lagi kita cuma lihat hanya ada sinus maxillaris. Nah, inilah yang dimaksud ini yang dimaksud dengan ostium sinus maxillaris. Ini yang tadi kita cerita bahwa ada keluar kotoran yang tempat keluar kotoran dari sinus. Jadi ada saluran namanya ostium, ya. Nah, ini
ostium sinus maxillaris. Biasanya ini akan dievaluasi. Kenapa? Kalau ini menyempit, otomatis cairan atau debris-debris yang terbentuk di dalam sinus itu tak bisa dikeluarkan. Ya. Nah, kalau yang ini potongannya lebih belakang itu adalah sinus sphenoidalis. Nah, ini kita cerita tentang osteomeatal kompleks. Nah, ostium sinus maxillaris. Jadi osteomeatal kompleks itu adalah gabungan dari beberapa muara sinus. Jadi osteomeatal kompleks itu dibagi dua, yaitu segmen anterior dan segmen posterior. Nah, segmen anterior ini yang kita bilang di anterior ini berasal dari mana? Dari sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, dan sinus frontalis. Harus diingat sinus ethmoidalis ada dua, dibagi dua, anterior dan posterior. Jadi kalau osteomeatal kompleks anterior itu terdiri dari ostium sinus maxillaris, ostium sinus ethmoidalis, dan sinus ethmoidalis anterior, dan ostium sinus frontalis. Paham ya? Jadi ada 3. Nah, kalau untuk osteomeatal kompleks posterior, itu ada sinus ethmoidalis posterior dan sphenoidalis. Nah, daerahnya di sini. Bisa paham ya? Jadi kalau sinus anterior biasa kita sebut dengan AKOM, anterior meatal kompleks, ya, AKOM. Ini adalah terdiri dari sinus ostium sinus maxillaris, sinus ethmoidalis anterior, dan sinus frontalis. Sementara kalau AKOM posterior itu biasanya terdiri dari ostium sinus sphenoidalis dan ethmoidalis posterior. Nah, jadi kalau untuk sinus kita pakai biasanya kita evaluasi aksial atau koronalnya dulu, ya, aksial atau koronal, karena dia akan kalau koronal itu potongan bisa akan melihat untuk osteomeatal kompleks, ya. Biasanya kita lakukan tanpa kontras karena dia lebih digunakan yang bone window. Kenapa? Karena mengevaluasi tulang, ya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi jaringan lunak, kita pakai yang soft tissue window. Tapi kalau kita mau mengevaluasi tulang, kita pakai yang bone window, ya. Jadi kalau untuk sinus kita menggunakan potongan yang tulang, ya. Nah, jadi itu dilakukan kalau untuk mengevaluasi bukan tumor. Tapi kalau tumor kita harus tambahkan dengan soft tissue ditambah dengan kontras intravena. Kenapa? Karena kalau misalnya ada tumor, kita mau lihat perluasannya, apakah kena jaringan lunak yang lain, apakah dia sudah melewati, sudah ada destruksi dari tulang, gitu. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, ini adalah sinus paranasalis yang normal. Ini kalau kita lihat, yang ini adalah sinus Alfian. Ini sinus apa, Alfian? Alfian? Ada, Iya. Alfian? Oke, sinus apa ini, Dek? Apa ini? Sinus? Kalau di tepi mata apa sinus apa? Sinus ethmoidalis, ya. Jadi kalau di tepi mata itu adalah sinus ethmoidalis. Kalau ini sinus apa? Mikael? Ini adalah sinus maxillaris. Kan tadi kita udah janji bahwa sinus itu sesuai dengan tempatnya, oke? Nah, ini adalah orbita, ini sinus maxillaris, ini sinus ethmoidalis, ya kan? Kemudian kita lihat juga namanya tadi sinus paranasalis. Jadi nasalnya juga harus kita lihat. Ini adalah namanya concha medialis, concha inferior. Ini adalah septum nasi, ya. Jadi itu kita evaluasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah penebalan mukosa nih. Penebalan mukosa cavum nasi, bukan sinus maxillaris. Kalau sinus maxillaris harus di dalam sini, ya. Nah, ini kita lihat ini yang COM tadi, yang ostium sinus maxillaris, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar sini sama gambar sini itu ada yang berbeda. Di sini concha nasalis medianya itu berpneumatisasi, artinya ada udara di dalam. Itu yang kita sebut dengan concabulosa, ya, concabulosa. Jadi kalau ada pneumatisasi dari suatu concha nasalis, apakah media atau superior atau inferior, itu kita sebut dengan concabulosa. Jadi kalau pada ini kita bilang tampak pneumatisasi concha media kanan. Nanti di kesimpulan kita akan bilangkan concabulosa media kanan seperti itu. Oke. Nah, terus ini contohnya. Ini adalah sinus frontalis, nih sinus frontalis.
sinus frontalis, kemudian kita lihat ini septum nasinya miring, ya kan? Septum nasinya ada miring, dia tidak lurus di tengah. Kemudian kalau kita lihat ini sinus maksilaris, yang ini berselubung, yang ini tidak. Ya, sinus etmoidalis ini ada penebalan mukosa. Oke. Nah, jadi pada sinus itu ada yang namanya varian normal. Varian normal itu adalah sesuatu yang kita dapat tapi dia masih termasuk normal, ya, varian. Dia variasinya tapi ya normal. Nah, biasanya varian normal itu akan bisa menyempitkan dari ostium. Nah, kita lihat seperti ini. Ini harusnya kan ini sinus frontalis, dia tidak ada apa-apa, tapi ada nanti yang besar itu disebut dengan bulla sinus frontalis, ya kan? Itu akan menyempitkan saluran untuk keluar sehingga bisa menjadi sinusitis, ya. Jadi kalau kita lihat yang ini tadi, ini sinus maksilarisnya bersih, yang ini sinus maksilarisnya berselubung, ya. Ini adalah sinusitis maksilaris, sinusitis maksilaris dengan bulla frontalis. Nah, etmoidalis, sinus etmoidalis yang kita harus evaluasi itu adalah yang namanya ethmoid roof, ya, ethmoid roof. Ethmoid roof ini dia ada bagian yang dindingnya tipis. Itulah yang disebut dengan lamela lateral. Biasanya ini harus kita evaluasi, seorang radiolog harus mengevaluasi itu untuk melihat apakah lamela lateralnya itu panjang atau tidak. Kenapa? Itu berguna dalam tindakan FAST THT. Jadi kalau mereka FAST, mereka harus tahu nih bagaimana panjangnya lamela lateral. Kenapa? Kalau lamela lateralnya panjang, mereka FAST ini bisa ketembus sehingga akan terjadi renoru, ya. Jadi akan bocor ke situ cairan dari liquor. Nah, ini sinus sphenoidalis, kita lihat sphenoidalis. Jadi dia di atasnya itu ada nasofaring. Jadi dia biasa di atas nasofaring, ya, seperti itu dia. Oke. Nah, ini adalah sinus sphenoidalis. Letaknya di os sphenoid, ya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini Az-Zahra, kita lihat gambar yang kanan ini, Adik, Az-Zahra Sekar. Oke, kalau kita lihat gambar yang ini, apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu lihat kelainan di sini, Az-Zahra? Ya dok, kalau yang di pointer dokter normal, tapi yang sebelah kanannya sinusitis juga ya dok? Ya, ada perselubungan di sini kan. Kemudian kamu lihat ini apa ini, Dek? Ada penebalan mukosa, ya. Ini sinus etmoidalis anterior. Jadi ada perselubungan di sinus maksilaris, ada penebalan mukosa di sinus etmoidalis anterior. Jadi ini gambaran dari rhinosinusitis. Nah, ini juga seperti itu nih kita lihat. Nah, kalau kamu lihat yang ini, yang sinus kirinya apa ini? Teresia? Ada apa di sinus kirinya itu, Teresia? Ada, Teresia? Hadir, Dok. Nah, apa yang kamu lihat di situ, Dek? Untuk yang sinus kiri? Nih, kamu lihat ini dinding yang ini bagaimana, dinding yang ini bagaimana? Apa yang kamu lihat, Dek? Ini contoh dari penebalan mukosa sinus maksilaris. Jadi penebalan mukosanya tipis seperti ini, bukan harus tebal-tebal, ya, tipis seperti ini. Makanya tadi saya bilang di sini yang ini adalah penebalan sinus mukosa sinus etmoidalis. Ini juga ada penebalan mukosa sinus etmoidalis. Jadi dia harusnya dindingnya tipis, dia lebih menebal, itulah yang kita sebut dengan penebalan mukosa. Nah, ini juga. Jadi kalau ini tadi dari depan makin ke belakang, ini lebih ke belakang lagi. Nah, kita lihat nih kan penebalannya makin jelas terlihat, kemudian ada seperti kubahan gitu kan. Nah, ini juga kita lihat. Oke. Seperti ini contohnya. Ini adalah sinus frontalis, kita lihat sinus frontalisnya bagus, kita konfirmasi dari lateral ternyata tidak ada masalah. Ini adalah sinus etmoidalis anterior, etmoidalis posterior. Nah, kita lihat di sini apa? Sinus sphenoidalisnya ada penebalan mukosa, ya. Etmoidalis anterior pun ini tengok. Dia harusnya seperti ini tipisnya, ini sudah mulai penebalan mukosa. Jadi agak melihat penebalan mukosanya itu memang harus betul-betul. Oke.
Nah, kalau kita lihat ini juga lihat ini. Ada mengisi sinus ethmoidalis ya. Kalau kita lihat ini semuanya penuh. Maksilarisnya, ethmoidalisnya, kemudian sampai ke kavum-nasi. Ini adalah contoh polip sinonasal. Ya. Oke. Nah, ini adalah sinusnya. Ini kita lihat ada perselubungan dan kita lihat osteomiatal kompleks anteriornya tertutup itu ya kan. Jadi itu kita bilangkan pada orang THT. Kenapa? Karena mereka akan bisa buka itu untuk mengeluarkan cairannya ya. Nah, ini ada contoh, ini adalah penebalan mukosanya. Ya kan? Ini penebalan mukosa yang hampir kena semua. Dan ini adalah pneumatisasi concha nasalis media. Nah, ini contoh tumor sinus maksilaris yang kita bilang tadi. Kenapa kita pakaikan kontras? Karena kita mau lihat nih mana saja destruksi, ada tidak dia kena ke yang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari tumor sinus maksilaris kiri, di mana tumor sudah melibatkan kavum-nasi semua, kemudian dia destruksi dari tulang dinding sinus dan menonjol ke anterior. Ya, ini adalah dengan tumor juga. Ini pas ini dengan tumor ya, kita perhatikan. Jadi kalau tumor itu kita lihat dia ada nggak mendestruksi. Nah, sebenarnya kalau tumor selain daripada soft tissue window, kita harus mengevaluasi bone window-nya. Kenapa? Karena kita mau lihat tulang-tulang yang terlibat. Oke. Nah, ini kalau kita lihat biasanya kalau ada pembesaran di kelenjar leher, apalagi dia sangat besar, biasanya itu adalah kasus dari CA nasofaring ya. Biasanya akan kita evaluasi nasofaringnya. Nah, ini KGB multiple. Yang tadi kita lihat ini cukup besar KGB multiple-nya. Ini KGB-nya, ini kecil, yang ini besar. Ini kamu lihat ini KGB multiple. Nah, di sini ada KGB-nya multiple kecil-kecil tapi dia berkonglomerasi. Nah, ini biasanya kalau udah ada KGB seperti ini, orangnya umur tua, bisa kita curiga dengan adanya NPC ya, nasofaringeal karsinoma. Nah, ini kalau ini kasus ada orang tertembak, kemudian ini pecahan dari pelurunya. Nah, kita lihat. Nah, kalau dia ada seperti ini yang seperti apa namanya sinar yang memecah dari situ, itu namanya adalah artefak metal ya, metal artefak. Jadi kalau dia metal, dia akan ada berpendar seperti itu. Itu adalah tanda gambaran dari metal. Tapi kalau dia nggak metal, dia tak ada seperti ini, hanya putih saja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah cerita sinus paranasalis, sekarang kita ke temporal, mastoid. Ya. Temporal itu dia letaknya, mastoid itu terletaknya di temporalis ya, di daerah temporalis. Nah, kita mengevaluasinya dengan ada biasanya 3 yang kita lakukan untuk fotopolos, yaitu Schuler, Mayer, dan Tone. Ya, itu untuk melihat adanya pneumatisasi dari mastoid air cell-nya. Kemudian kita lihat ada tidak kerusakan dari tulangnya. Ini adalah foto Schuler di mana posisi pasien seperti ini. Kemudian kita lihat ini adalah yang ini yang kayak bulat-bulat ini ya kan. Ini adalah pneumatisasi dari sinus dari mastoid. Ya. Jadi mastoid air cell-nya itu dia nampak seperti apa ya, sarang-sarang tawon gitu dia. Ya. Tapi dia dindingnya, kita bisa evaluasi dindingnya tipis-tipis. Oke. Nah, inilah dia. Mastoid yang normal. Dan kalau kita lihat ini adalah apa? Temporomandibular. Nih, temporomandibular. Ini adalah kanalis acousticus externus, ya. Jadi kalau melihat foto radiologi ini kadang-kadang kita agak menghayal sedikit deh. Kira-kira apa ya di situ? Kira-kira apa ya di situ? Nah, seperti itu. Kalau tadi itu adalah Schuler, ini Schuler, yang ini adalah foto Meyers. Posisinya berbeda. Jadi posisi berbeda, gambaran pasti akan berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat Meyers, ini yang telinganya, nah dia agak panjang seperti ini jadinya. Nah, kalau Schuler tadi kan membulat seperti ini ya kan dia, nah, seperti bunga-bunga karang. Ya. Nah, ini dia. Ini ya Meyers. Nah, ini ada Tone. Tone ini kita lihat, nah ini kanan kiri, di sini mastoidnya. Oke. Nah, pada kasus mastoiditis itu kita bisa lihat semua pneumatisasinya akan terselubung, menghilang. Nah, ini contohnya adalah contoh dari Schuler. Kita lihat tidak ada yang kembang seperti ini tadi. Nah, ini. Ya, kalau kita perhatikan dia sudah putih semuanya. Putih semuanya. Jadi cuma ada di sklerotik periantrum. Ini, periantrum. Yang lainnya tak ada. Ini adalah gambaran dari mastoiditis. Oke. Nah, kalau kita lihat ini
nggak ada yang lainnya juga, tapi di sini ada rongga. Ada rongga. Biasanya ini adalah post operasi, atau pada kasus yang bukan post operasi kita bisa lihat yang namanya kolesteatoma. Jadi kalau ada destruksi, jadi dia ada seperti gambaran dusun-dusun tapi tak beraturan, biasanya itu kita curiga destruksi. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau tadi yang ini nampak cantik. Kenapa? Karena dia operasi, jadi dia habis dicongkelin semua ya. Ini dia. Nah, pada kasus ini adalah kolesteatum. Ini posisi apa ini? Posisi apa tadi? Ini kita ingat tadi ada Meyers, ya Meyers posisinya seperti ke atas dia. Kalau Schuller dia posisinya membulat, ya. Kalau Tone dia posisinya kanan kiri. Oke. Nah kalau kita lihat ini adalah posisinya naik ke atas ya. Ini adalah posisi Meyers, ya. Oke, kita lihat ini destruksi. Nah, ini adalah contoh kolesteatum. Nah, kalau dia kolesteatum itu sangat sulit kita lihat pada foto polos, tapi dengan CT scan pun kadang-kadang sulit juga kita lihat. Kenapa? Karena kolesteatum itu dia ada seperti yang kayak perkejuan di situ, ya seperti dia ada kayak bubur itu yang menutupi pneumatisasi mastoidnya, sehingga kalau dia ada destruksi sedikit sulit untuk kita lihat. Biasanya lebih jelas kalau dengan operasi. Nah, jadi pada CT scan temporal kita lihat ada tidaknya kolesteatum gitu. Lihat tulang pendengaran, kemudian perluasan kolesteatum gitu ya. Potongannya biasa lebih tipis, dia 2 sampai 3. Nah, ini adalah contoh mastoid yang normal. Nah, ini adalah kanalis acousticus externus. Ini adalah membran timpani. Kalau kita lihat ini adalah mastoid. Ini adalah rumah siput, ya kan? Kemudian ini adalah tulang pendengaran, ya. Jadi potongannya biasanya kita pakai potongannya aksial dan koronal. Oke. Nah, ini adalah namanya kolesteatum. Jadi kolesteatum dia seperti massa seperti itu, massa yang kayak agak kayak keju-keju seperti itu dia. Jadi dia bisa meluas keluar, bisa mendestruksi tulang mastoid. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah mastoid yang normal, ini adalah tulang-tulang pendengaran, ya kan? Kemudian ini, nah ini kita lihat di sini ada sesuatu lesi yang kita lihat sudah mulai membuat irregularitas. Jadi ini adalah kolesteatum. Nah, ini potongan koronal. Nah, kita lihat ini adalah rumah siput. Ini yang normal, ini yang tak normal. Ini kita lihat tulang pendengaran, ya, tulang pendengaran. Ini kanalis acousticus externus. Nah, kalau kita lihat di sini sama di sini beda. Di sini tulang pendengarannya sebagian sudah destruksi dan ini juga ada di atas sudah mulai irregularitas. Ya. Nah, kalau kita lihat ini potongannya juga ini masih bagus, tapi di atas ini sudah tidak terlihat lagi. Jadi ini kanalis acousticus externus, ini membran timpani yang tipis ini, adik. Oke. Nah, ini adalah contoh kolesteatum pada potongan koronal. Nah, MRI bisa kita lihat, bisa kita untuk melihat biasanya untuk lihat nervus 8. Tapi kadang-kadang itu agak apa ya? Mesti teliti kita mengevaluasinya untuk melihat nervus 8 ini. Jadi tumor-tumor yang dari telinga, dari mastoid, kadang-kadang bisa dia menginvasi ke nervus 8. Sehingga kita melihat apakah memang ada gangguan daripada nervus 8. Ya, ini adalah contoh MRI. Ini adalah akustik neurinoma, di mana kalau kita lihat dia sudah mendorong darah pons juga sudah dia dorong. Kemudian ini daerah apa namanya? Ini batang otak ya, Dik. Dia sudah dorong. Kemudian kalau kita lihat daerah nervus 7, daerah nervus 7 di sini juga sudah didorongnya. Jadi MRI itu kita lebih superior untuk melihat jaringan lunak, ya, jaringan lunak. Jadi kalau jaringan lunak kita lebih dominan lihat MRI. Tapi kalau untuk lihat tulang kita lebih dominan melihat tadi apa? CT scan. Ingat ya tadi untuk sinus paranasalis kita lakukan CT scan untuk melihat tulangnya. Mastoid juga kita lakukan yang bone window untuk melihat tulangnya. Tapi kalau ada sesuatu dengan syarafnya atau dengan sesuatu dengan jaringan lunak sekitar, kita gunakan dengan MRI. Nah, sekarang kita yang ketiga, sense yang ketiga, yaitu orbita. Nah, orbita. Kalau foto polos memang tidak begitu banyak membantu ya, tapi memang
untuk beberapa masih dilihatkan. Misalnya kalau ada trauma itu kita lihat bagaimana ada enggak tepi dari tepi dindingnya itu ada enggak destruksi atau ada enggak fraktur. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk orbita biasanya lebih jelas kalau kita lihat dengan CT scan ya. Jadi dia untuk melihat bola mata dan rongga mata ya, CT scan. Bola mata dan rongga mata. Kemudian otot-otot sekitarnya. Jadi dia ada musculus rectus lateralis, musculus rectus medialis. Kemudian untuk melihat ada enggak sesuatu di dalam orbita, tumor gitu kan. Kemudian perluasannya. Nah, seperti ini kita lihat. Ini contohnya. Pada kasus-kasus biasanya kalau anak-anak, ini anak-anak, biasanya kasus yang paling banyak itu adalah retinoblastoma. Di mana kalau retinoblastoma khasnya dengan cat eyes, ya kita lihat cat eyes, jadi kayak mata kucing dia. Nah, kalau kita lihat ini pada CT scan orbita, ini kita lihat ada bulbus okulinya, ini adalah bulbus okuli, ini adalah musculus rectusnya, ya kita lihat. Kemudian kalau yang sini ini masih kelihatan, ini namanya nervus opticus. Nah, jadi kita evaluasi mulai dari rongga orbitanya, bulbus okulinya, kemudian otot-otot sekitar, ya. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah lensa mata. Ya, ini adalah lensa mata. Nah, kita lihat ini di dalamnya corpus vitreusnya sudah ada hiperdensitas gitu ya. Kemudian tapi masih terbatas di bulbus okulinya. Sementara kalau kasus yang ini dia sudah keluar ke nervus opticus ya. Jadi biasanya ini ada kalsifikasi, dia melibatkan bulbus okuli, kemudian juga sudah ke nervus opticus. Bahkan mungkin sampai ke chiasma opticum ya. Jadi ingat, kalau CT scan orbita kita akan lebih detail bisa melihat bulbus okulinya, lensa matanya, kemudian nervus-nervusnya seperti itu. Ya, yang paling sering pada kasus anak itu adalah retinoblastoma di samping kasus-kasus yang lain. Jadi khasnya dia melibatkan intraokuli, kemudian dia ada kalsifikasi, kan seperti itu. Tapi pada klinis kita lihat ada yang namanya cat eyes. Nah, ini kalau pada kasus trauma, yang saya bilang tadi, kalau kasus trauma kita mau lihat apa keterlibatannya, di mana yang kena gitu ya. Kalau kita lihat ini pada kasus ini kita lihat dinding medialnya itu sudah fraktur. Dan fragmen dinding media kadang-kadang bisa menekan dari muskulusnya sehingga tidak ada pergerakan dari bola mata. Ya, agak sulit dia untuk bergerak bola matanya. Jadi itu semua kita evaluasi. Jadi kalau kita evaluasi CT scan mata, ya kan, kita evaluasi orbita, kita harus perhatikan juga sinusnya, apakah ada sinusnya yang kena, kemudian apakah ada fragmen frakturnya yang mengenai ototnya seperti itu. Atau ada nggak misalnya kena yang lain gitu ya. Jadi ini kita lihat lapis demi lapis. Jadi potongannya itu lapis demi lapis kita lihat. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi bahwa ini adalah fraktur dari sphenoid wing. Fraktur dari sphenoid wing ini adalah os temporalis kanan. Fragmen fraktur dia menekan musculus rectus lateralis sehingga matanya kok jadi tak bisa bergerak gitu ya kan. Kemudian penglihatannya juga terganggu gitu. Kenapa? Karena nervus opticusnya juga ketekan. Sementara kalau dari depan kita tak melihat apa-apa, melihatnya bagus aja. Ternyata prosesnya di posterior. Ya. Nah, kalau kita lihat ini juga nih destruksi fraktur dinding sinus etmoidalisnya. Ya. Oke, itu saja yang kita sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan, Dek. Ada yang mau bertanya? Ada yang kira-kira ditanyakan? Atau sudah pada ngerti semua? Izin dokter. Ya, Justina. Izin dok, tadi saya agak ketinggalan dok yang di bagian konkabulosa dok, saya masih kurang paham itu maksudnya seperti apa dok. Oke. Jadi dia ada namanya pneumatisasi. Pneumatisasi itu konka itu jadi seperti dia berisi udara. Jadi konka itu seperti berisi udara. Jadi dia, bentar ya, saya share screen lagi. Pneumatisasi. Jadi kita akan melihat konkanya itu tidak seperti biasa. Dia jadi seperti ini ya, Dek. Oke, bentar ya, saya share screen dulu.
Nah, ini kalau kita lihat konkanya itu harusnya kan seperti ini nih ya, ketutup dia kan, Dek. Tidak ada udara di dalam. Nah, kalau ini ada udara di dalam dia. Gitu. Ya, jadi berpneumatisasi namanya. Istilahnya pneumatisasi. Jadi kalau kita lihat dia itu mana lagi yang ini ya? Bentar. Ini juga. Kalau ini konka superior. Yang kiri. Yang kiri itu konka superiornya, ya. Oke, kalau ini adalah yang normalnya. Normalnya seperti ini. Dia tertutup. Tulang kan kalau di konka itu ada tulang konkanya. Tulang konkanya itu, nah, ini kalau kita lihat ini normalnya. Seperti ini dia tertutup. Tidak ada di tengahnya itu isinya udara. Tapi kalau yang ini kamu lihat nih, isinya udara kan di tengah kan? Ini adalah namanya konka bulosa. Ya. Normalnya itu tak ada isi udara. Ini juga sebenarnya konkabulosa, tapi dia itu karena ada infeksi makanya konkanya itu terisi juga. Nah, ini yang normal. Nampak? Kelihatan begini contohnya. Nah, tapi kalau dia konkabulosa, dia akan ada udara di tengahnya itu. Seperti itu. Bisa paham, Dik? Bisa paham, Dik? Berarti dok, yang inferior, media, sama superior juga begitu ya semuanya, semua bagiannya dok? Ya, tapi yang paling sering adalah konka media. Paling sering itu konka media. Seperti itu. Baik dok, terima kasih dok. Ya, jadi kalian harus ingat bahwa yang varian normal tadi itu adalah sesuatu yang membuat dia normal, tapi dia variasinya dari normal. Seperti konkabulosa itu adalah salah satu varian normal. Sehingga kalau dia membesar seperti itu, nih kalau kita lihat tadi, dia bisa menyempitkan yang namanya ostium sinus maxillaris. Makanya kita harus perhatikan ada tidaknya konkabulosa gitu loh. Nah, ini ya contohnya tadi. Nah, ini adalah ostium sinus maxillaris nih, kita lihat nih. Tapi karena dia konkabulosa, dia mendorong dinding lateral sehingga ini bagus, ini nyempit. Nah, karena dia nyempit, nanti akan bisa terganggu drainase dari dalam sinusnya. Gitu. Jadi varian normal itu harus kita perhatikan juga. Nah, kalau yang tadi ini, contohnya dia, nah ini, dia miring, ya kan? Septum nasinya miring, berarti dia bisa menekan ostium juga, gitu. Jadi itu juga akan bisa mengganggu drainase. Ini tadi juga seperti yang saya bilang tadi, bulanya ini dia bisa menekan dari saluran sinus frontalis, ya. Jadi ada beberapa varian normal dari sinus paranasalis, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Reviza mau ditanya? Ada mau tanya? Reviza udah ngerti? Banyak enggak dok. Oke. Oh, mungkin tadi sih dok yang artefak itu kenapa jadi kayak gitu ya dok? Artefak? Iya, yang artefak metal tadi ya dok, yang jadi ada garis-garisnya. Jadi gini, kalau dia itu makin keras bendanya, itu akan sulit ditembus, sehingga dia itu kan lebih banyak diserap. Tapi karena dia metal, khasnya untuk metal itu adalah yang namanya metal artefak, seperti berpendar. Jadi kalau ada yang putih tapi tidak ada metal artefaknya, biasanya itu bukan suatu logam. Tapi kalau dia putih kecil aja tapi ada metal artefak sedikit, itu adalah logam. Jadi itu metal artefak itu tanda kita untuk membedakan apakah dia logam dengan bukan logam. Seperti itu. Ya. Oke dok. Terima kasih dok. Ya. Jadi ingat ya, kalau sinus paranasalis kita ada 2 di frontalis, 2 di ethmoidalis, 2 di maxillaris, kemudian di sphenoidalis. Sphenoidalis yang dalam. Ya. Jadi kita mengevaluasi apakah ada perselubungan, apakah ada fluid level yang menyatakan bahwa ada udara dan cairan di situ, apakah ada penebalan dari mukosa. Kemudian kita lihat juga dinding sinusnya, apa destruksi atau tidak. Biasa kalau destruksi, kita curiga suatu keganasan. Tapi pada kasus-kasus rhinosinusitis jamur, itu mau juga ada erosi dia. Jadi dinding sinusnya itu erosi namanya. Ya.
Tapi kan yang pasti kalian harus tahu itu adalah bahwa ada 4 sinus paranasalis, kemudian dia ada varian normalnya seperti tadi konkabulosa, kemudian ada bula frontal, ada septum deviasi, kan seperti itu. Kemudian dia bisa juga ada tumor di situ dengan destruksi dari dinding sinusnya. Kemudian kalian harus ingat yang namanya kompleks osteomiatal. Kompleks osteomiatal itulah saluran yang untuk mengeluarkan cairan atau kotoran-kotoran dari sinus. Ya, mereka bermuaranya ke rongga hidung. Kalau untuk mastoid, kalian harus tahu pneumatisasinya. Biasanya itu mastoid itu khas dia dengan kolesteatum. Jadi kalau kolesteatum biasanya nanti ada destruksi, kemudian dia mastoidnya itu kalau sudah berselubung dia akan menghilang, bisa seluruhnya seperti yang tadi kita lihat putih saja, bisa juga sebagian. Ya. Kemudian kalau untuk orbita, biasanya kita lihat kasus orbita itu paling sering adalah pada anak-anak dengan retinoblastom. Di samping ada infeksi yang lain, ya. Misalnya ada selulitis, dia misalnya ada infeksi di jaringan lunaknya, dia akan bisa masuk ke intraorbita. Kemudian ada trauma, ya kan? Trauma itu kita harus mengevaluasi tulang-tulang sekitar orbitanya itu, karena bisa akan menekan muskulus, menekan nervus opticus, nah seperti itu. Oke? Kalau tidak ada lagi, ya silakan biar kita tutup. Hasian? Ini Saya, Dok. absensinya gimana ya, Hasian? Ya, Dok. Absensinya? Nanti untuk dosen saya ada kasih link absensi, Dok. Oke. Ini kita tutup, Dok. Oke, yuk silakan. Baik.